Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM, si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga panjenengan setuju sehat selalu dan selalu mengkonsumsi Puspita Raja Herbal. Dan pastinya kita kembali, saya Faris Saga akan memandu acara ini, yaitu di Bella, belajar gejala-gejala penyakit. Dan pastinya kalau mamanya ngobrolin soal penyakit, banyak sekali yang harus kita ketahui sebelum kita menangani penyakit-penyakit tersebut. Misalnya gejala-gejala kalau sedang asam lambung ya. Nah, tapi kalau mamanya saya yang bicara sendiri kayaknya mungkin saya pernah asam lambung, tapi ada yang ahlinya nih ya, yang akan kita paparkan nih ya. Oke, sama Bapak Hasan Sabilah di sini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang AS? Alhamdulillah Faris sehat. Tapi alhamdulillah kita Iya. bisa hadir di sini Bang. Dan kalau mamanya ngobrolin soal penyakit asam lambung atau mungkin radang atau apapun itu tentang lambung, itu kadang-kadang tidak, kalau menurut saya ya Bang ya, tidak semua gejala itu kerasanya di lambung, benar nggak Bang? Betul. Nah, sebenarnya permasalahan lambung itu orang mengenalnya hanya sekedar mah gitu Ya, ya. betul. Terus lebih lagi dikenal asam lambung. Banyak mengenalnya itu. Tapi mereka banyak yang tidak mengenal yang namanya gastritis victoris, Ya. itu dari lambung. Ya. Kemudian ada kelumpuhan lambung atau stroke lambung. Ya. Ada juga pembengkakan lambung. Ada Bang? Ada. Wih, Pembengkakan seperti lambung. apa itu Bang? Itu saking akut. Jadi pembengkakan lambung ini terjadi kalau si penderita itu awalnya dia didasari dengan mah, kemudian meningkat menjadi atau double penyakitnya dengan asam lambung. Oke. Tidak juga segera tertangani. Kalau lambung bengkak itu dia sering mual, sering keringat dingin gitu ya. Sebenarnya penyakit itu bisa dilihat Kak. Katakanlah hanya lambung aja. Pada titik lambung itu nanti akan terbagi 5. Ada titik mah, Yeah. titik asam lambung, Yeah. kemudian ada limpa. Kalau pembengkakan lambung pada titik lambung ini dia menonjol keluar. Pembengkakan lambung itu Bapak makan sedikit mual. Kemudian pada bagian perut bagian atas itu rasanya keras, panas, rasa bersendawa terus gitu. Oke. Nah itu yang bisa dikategorikan itu adalah pembengkakan pada lambung. Oke. Tapi pada titiknya kelihatan bengkak. Kelihatan bengkak. Ya seperti pembengkakan pada ginjal, pembengkakan pada jantung itu kelihatan sekali. Oke. Kemudian Baris, yang namanya lambung, Ya. lambung ini banyak terjadi karena orang itu sebenarnya menu tidak teratur aja. Dan lambung ini bukan gen loh, bukan keturunan. Ya. Kenapa yang namanya mah itu banyak terjadi pada anak muda karena anak muda mengabaikan tentang kesehatan. Oke. Itu kesimpulannya itu. Oke. Kenapa muncul asam lambung? Karena sejak dia mempunyai mah tidak mau mengatasi atau diabaikan saja. Sudah mah tapi minumannya tetap kopi. Oke. Akhirnya terjadilah menjadi asam lambung. Oke. Asam lambung kadang diobati dia sembuh, nanti kambuh lagi sembuh, kambuh lagi sembuh. Inilah yang bisa terjadi pembengkakan lambung. Baik. Itulah yang akan kita bicarakan. Nah, ini pembengkakan lambung itu sebenarnya lambungnya begitu yang bengkak atau memang ada sarafnya atau ada ototnya yang Kalau otot melebar itu pada perut buncit itu, nah, itu pembengkakan itu karena dia ototnya melebar atau molor karena banyak makanan gitu ya. Iya. Karena pola makan yang sangat tinggi dan tidak teratur. Iya. Tapi kalau lambung bengkak itu bukannya perut yang menonjol Iya. melebar, tapi pada kantung lambungnya. Tapi bahayanya bagi Bapak Ibu yang namanya pembengkakan lambung ini kan kita menahan karena merasa kenyang ya. Iya. Kita merasa kenyang, begitu dia masuk dikit kembali lagi. Iya. Minum juga gitu, kembali lagi. Dia tidak sadar bahwa itu adalah terjadi pembengkakan pada lambung. Bang, kalau mau ngobrolin soal lambung membengkak, apakah berbeda gejalanya dengan asam lambung biasa atau seperti apa nih Bang?
Apakah ada gejala-gejala tertentu atau mungkin ada spesifikasi dari Bapak Hasan Sabila tentang melihat bagaimana lambung itu membengkak? Nah, betul. Baik, kita akan memulai karena ini sangat banyak juga gejalanya, Bu. Ya, gejala yang pertama terjadinya lambung bengkak itu satu karena gejalanya kembung. Nah, kalau sudah sering kembung-kembung gitu, hati-hati. Terus yang kedua, muntah ini tadi. Makan sedikit, dia muntah. Yang ketiga, sering bersendawa. Yang keempat, berat badan turun. Nah, ini yang sering ditanyakan. Kemudian Bapak dan Ibu, mudah sekali dia masuk angin. Kemudian kita lanjut Ibu ya. Akan terjadi perut sebah dan rasa penuh. Oke. Kemudian lambung ini sering kram. Kram ya. Kemudian yang kedelapan, Ibu sering sakit pada pinggang. Terus kemudian sering pusing Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ciri yang berikutnya adalah yang gejala yang bisa kita baca adalah keringat dingin. HB ngedrop sama tadi, keringat dingin dan HB-nya ngedrop. Ini. Terus kemudian dadanya terasa nyeri. Oke. Kemudian yang aneh lagi, rambut rontok. Nah, ini berbahaya juga nih ya, rambut rontok. Padahal tidak ada gen kebotakan nyun sewu ya, gitu. Tapi itu ya. Tapi rambut rontok. Nah, kemudian yang ke-14 Ibu, bengkak lambung atau lambung membengkak itu gejalanya yaitu sakit perut pada bagian atas. Bagian atas. Ya. Nah, ada 14 Bu ya tadi. Gejala lambung membengkak yang harus Ibu perhatikan, Bapak perhatikan, karena banyak orang yang tidak tahu pembengkakan lambung ini dianggap ini adalah asam lambung. Ini sudah beda Bu. Obatnya pun jadi berbeda. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon diri. Saya dari Bang AS. Sampai ketemu di lain kesempatan dari saya. Salam sehat alami. Terima kasih Bapak Hasan Sabila sudah memberikan informasi dan juga ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita bisa membedakan antara lambung membengkak dan juga lambung dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan pastinya dengan penyakit yang panjenengan sedaya alami di rumah, monggo untuk bisa kita cocokkan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Hasan Sabila. Dan yang pertama tadi gejala gejala lambung membengkak adalah yang nomor 1 kembung, yang nomor 2 adalah muntah, yang ketiga sering sendawa, keempat berat badannya menurun, yang kelima mudah masuk angin, keenam perut sebah atau terasa penuh, yang ketujuh kram lambung, ke-8 sering sakit pinggang, ke-9 pusing, ke-10 keringat dingin, 11 HB ngedrop, ke-12 dada nyeri, dan 13 rambut rontok, ke-14 yakni sakit perut bagian atas. Semoga bermanfaat. Saya Farisaga pamit undur diri dari Bella, belajar gejala-gejala penyakit. Kita sapa-sapa terlebih dahulu untuk panjenengan sedoyo yang sudah bergabung di 97.8 FM MC dan juga di Jogja Streamers atau mungkin juga di platform-platform di digital, misalnya di Hasan Sabila Official di YouTube dan juga pasti di TikTok dan semua media sosial yang kami punyai. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan juga menyaksikan kami. Farisaga, MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.